Shalom, damai di hati. Syukur bagi Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, dan yang membaharui segala sesuatu. Rancangannya damai sejahtera. Sesungguhnya kitab Yesaya adalah nubuatan atau penglihatan yang dinyatakan Allah kepada Nabi Yesaya untuk kehidupan umat Israel. Pasal 44 digolongkan pada era bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Pembuangan menjadi bentuk penghukuman Allah atas perilaku bangsa yang telah menyimpang dari kebenaran dan keadilan. Mereka telah hidup di luar Tuhan, akan tetapi Tuhan menyatakan hukuman bukan untuk memusnahkan, namun untuk memurnikan. Di Babel, bangsa Israel mengalami pengasingan, perbudakan, belenggu, keterpurukan, dan penindasan. Terjadi krisis identitas dan krisis iman, sebab budaya Babel dengan penyembahan berhala serta praktek-prakteknya telah mempengaruhi kehidupan bangsa Israel. Oleh sebab itu, hidup mereka semakin jauh dari Tuhan dan penderitaan semakin menekan. Namun, Allah penuh kasih dan kasih-Nya melampaui setiap keadaan manusia, melampaui kegagalan dan derita sekalipun. Allah berinisiatif memulihkan bangsa Israel. Firman-Nya, Akulah Dia yang menghapuskan dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri. Pasal 43 ayat 25. Kini mari kita lihat bagaimana kasih Allah itu dan bagaimana kita mengalaminya berdasarkan Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Saya mengajak kita memperhatikan beberapa hal ini. Pertama, ingatlah dan berpikirlah bahwa saya adalah milik Allah. Saudara-saudara, di Babel bangsa Israel dihanyutkan dengan pikiran budak, orang buangan, dan penyembah berhala. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak dapat bertindak untuk kemudian melanjutkan kehidupan mereka. Namun firman Allah datang dan menyatakan, "Ingatlah, engkau adalah milikku. Aku yang menciptakan engkau." Dan seterusnya pada ayatnya yang ke-21. Kata ingatlah menjadi sebuah pembuka pada pikiran. Dan saat kita berpikir bahwa Allah adalah bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan dari orang yang percaya, maka janji itu pun tetap menjadi bagian dari setiap keadaan kita. Allah telah memberikan identitas, karena identitas sangat berpengaruh pada sebuah integritas. Maka betapa pentingnya kita tetap berpikir bahwa kita adalah milik Allah. Ingatlah akan janji Allah itu. Kedua, bersikaplah dan kembalilah sebagai orang yang ditebus oleh Allah. Pada ayatnya yang ke-22 ada sebuah undangan yang menyatakan kembalilah, bukan tawaran. Jika saudara-saudara kembali, Allah akan berbuat seperti ini. Tidak, tetapi sebuah undangan. Dan saat kita berpikir, kita akan bertindak dengan kembali menunjuk bahwa ada sikap nyata, jelas untuk kita tunjukkan kita telah menerima undangan Allah itu. Dan segala sesuatu telah disempurnakan oleh Allah. Ini adalah inisiatif Allah, bukan perbuatan kita. Allah yang telah menebus kehidupan kita semua. Ketiga, bersorak dan bersaksilah tentang perbuatan Allah itu. Pada ayatnya yang ke-23 telah tertulis, bersorak-sorailah hai langit, dan seterusnya. Bersorak-sorak adalah bentuk ekspresi sukacita. Dan dari sukacita, kita akan terus menyatakan secara tidak langsung bahwa kita telah bersaksi tentang Allah yang telah menebus kehidupan kita semua. Kita meyakini bahwa pada ayat-ayat selanjutnya Allah telah menunjukkan kedaulatan sejarahnya. Dia telah menanggalkan tanda-tanda peramal, bahkan memakai kores yang sangat itu bukan menjadi bagian dari orang yang percaya kepada Allah, namun dipakai oleh Allah untuk menyatakan kedaulatannya. Marilah saudara-saudara, kita bersaksi tentang perbuatan Allah ini. Karena apa yang telah dilakukan oleh Allah sungguh melampaui setiap keadaan manusia. Bahkan demikian kita mengimani Allah pengendali sejarah.
Memaknai Minggu Sengsara ini, mari kita jalani dengan keyakinan bahwa kita telah ditebus Allah. Tuhan Yesus Kristus menyempurnakannya dengan pengorbanannya. Dan penderitaan kita pandang sebagai bagian sukacita iman, mengambil bagian dari pekerjaan Kristus. Karena dosa kita setebal kabut pun, namun kasih-Nya di Bukit Golgota jauh lebih perkasa. Amin.